Soal yang pertama, tentukan penjabaran dari bentuk berikut. Yang pertama, 4A kali 6A plus 7B min 3C. Kita kalikan satu persatu dulu. 4A kali 6A hasilnya adalah 24A kuadrat. Kemudian 4A kali 7B hasilnya adalah 28AB. 4A kali negatif 3C hasilnya adalah negatif 12AC. Jadi hasil penjabarannya adalah 24A kuadrat plus 28AB dikurangi 12AC. Berikutnya soal B, A min 7 kali 2A plus 4. Sama, kita kalikan satu persatu. A kali 2A hasilnya adalah 2A kuadrat. Kemudian A kali 4 hasilnya adalah 4A. Negatif 7 kali 2A hasilnya adalah negatif 14A. Dan negatif 7 kali 4 hasilnya adalah negatif 28. Kita sederhanakan, 2A kuadrat tidak ada yang sejenis ya, jadi tetap 2A kuadrat. 4A dikurangi 14A hasilnya adalah negatif 10A. Kemudian dikurangi 28. Jadi hasil penjabarannya adalah 2A kuadrat dikurangi 10A min 28. Berikutnya soal yang C, P plus 3 dipangkatkan 2, ini akan sama dengan P plus 3 kali P plus 3. Kita kalikan satu persatu, sama kayak yang tadi, P kali P hasilnya adalah P kuadrat, P kali 3 hasilnya adalah 3P, 3 kali P hasilnya adalah 3P, 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Oke, kita sederhanakan jadi P kuadrat plus 3P plus 3P hasilnya 6P plus 9. Oke, jadi hasil penjabaran dari P plus 3 pangkat 2 adalah P kuadrat plus 6P plus 9. Berikutnya soal D. Di sini ada 3M dikurangi 1 dipangkatkan 2 ditambah 2 dibagi 3. Oke, kita kerjakan yang atas dulu. 3M dikurangi 1 kuadrat ini akan sama dengan 3M min 1 kali 3M min 1. Kemudian ditambahkan 2 per 3. Kita kalikan terlebih dahulu, 3M kali 3M hasilnya adalah 9M kuadrat. Kemudian 3M kali negatif 1 hasilnya negatif 3M. Negatif 1 kali 3M hasilnya adalah negatif 3M. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah plus 1. Kemudian ditambah lagi dengan 2 per 3. Oke, kita sederhanakan bentuk aljabar yang atas. 9M kuadrat tidak ada yang sejenis ya, jadi tetap 9M kuadrat. Kemudian negatif 3M dikurangi 3M hasilnya adalah negatif 6M. 1 tambah 2 hasilnya 3, kemudian per 3. 9M kuadrat bagi 3 hasilnya adalah 3M kuadrat. Negatif 6M dibagi 3 hasilnya adalah negatif 2M. Dan 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hasil penjabarannya adalah 3M kuadrat dikurangi 2M plus 1. Soal kedua. Tentukan faktor dari bentuk berikut. Yang pertama, 39P kuadrat ditambah 13PR. Di sini kita lihat ada 39 dan 13 di mana keduanya sama-sama mempunyai faktor 13. Yang mana 39 ini bisa kita tuliskan 13 kali 3. Kemudian P kuadrat bisa kita tuliskan P kali P ditambah 13PR ini bisa kita tuliskan 13 kali P kali R. Kita lihat di sini ada faktor yang sama yaitu 13. Jadi 13-nya ini bisa kita keluarkan. Kita tuliskan terlebih dahulu 13. Kemudian ada yang sama lagi yaitu P. P-nya juga bisa kita keluarkan. Jadi 13P dikalikan dengan sisanya. Dari 13 kali 3 kali P kali P, 13P-nya udah kita keluarkan, berarti tinggal 3P. Kemudian dari 13 kali P kali R, 13P-nya udah kita keluarkan, berarti tinggal R. Jadi faktornya adalah 13P kali 3P plus R. Soal yang B,
kita akan mencari faktor dari x kuadrat plus 12x plus 27. Ini artinya kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah 27, dan jika dijumlah hasilnya adalah 12. Jadi bilangannya itu adalah 3 dan 9, karena 3 tambah 9 hasilnya 12, dan 3 kali 9 hasilnya adalah 27. Sehingga faktor dari x kuadrat plus 12x plus 27 adalah x plus 3 kali x plus 9. Soal yang C, kita akan mencari faktor dari x kuadrat min 13x plus 42. Artinya kita cari dua buah bilangan terlebih dahulu. Kalau dikalikan hasilnya adalah 42, dan jika dijumlah hasilnya adalah negatif 13. Bilangan itu adalah negatif 6 dan negatif 7. Karena negatif 6 tambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 13, dan negatif 6 kali negatif 7 hasilnya 42. Sehingga faktor dari x kuadrat min 13x plus 42 adalah x min 6 kali x min 7. Berikutnya soal yang D, kita akan menentukan faktor dari 5x kuadrat plus 8x min 4. Ingat, langkah pertama berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C, berarti 5 kali negatif 4, yaitu negatif 20. Dan jika dijumlahkan hasilnya 8. Jadi kita cari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 20, kalau dijumlah hasilnya 8. Bilangan itu adalah negatif 2 dan 10. Nah, ingat kembali kalau ada bentuk x kuadrat plus bx plus c, maka rumus pemfaktorannya adalah 1 per a kali ax plus p kali ax plus q. Jadi kalau di sini ada 1 per a, a-nya di sini adalah 5 ya. Jadi 1 per a ini sama dengan 1 per 5 dikali dengan ax di sini, a-nya 5 berarti 5x, di sini juga 5x. Kemudian p-nya ini adalah negatif 2-nya. Di sini bisa dibolak-balik ya. Di negatif 2 dan q-nya adalah 10. Jadi 5x plus 10. Dari sini kita sederhanakan 1 per 5 dikali 5x plus 10. Ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5x bagi 5 hasilnya x, dan 10 bagi 5 hasilnya plus 2. Sehingga faktor dari 5x kuadrat plus 8x min 4 adalah 5x min 2 kali x plus 2. Nah, seperti itu ya. Soal yang ketiga, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama adalah akar 192, jadi kita cari dua faktor dari 192 yang salah satu faktornya itu bisa diakarkan. Kalau 192 ini kita bagi 2 kan hasilnya 96. Berarti kan nggak bisa salah satunya diakar, nggak ada yang akar bulat. Kalau 192 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah 64. Nah, 64 itu kan bisa diakar. Jadi akar dari 192 ini bisa kita tuliskan sebagai akar dari 64 kali 3. Kenapa kita pilih 64 kali 3? Karena 64 ini ada hasil akar yang bilangannya bulat. Nah, akar dari 64 kali 3 ini kita pecah menjadi akar 64 kali akar 3. Ingat, akar 64 hasilnya adalah 8, jadi 8 kali akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3. Berikutnya akar 512. Kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 256. Nah, 256 kan ada akar bulatnya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai akar dari 256 dikali 2. Kita pecah jadi akar 256 dikali akar 2. Akar 256 itu adalah 16, jadi 16 kali akar 2 hasilnya adalah 16 akar 2. Berikutnya yang C, akar dari 360. Ini bisa kita tuliskan akar dari 36 kali 10. Jadi akar 36 dikali akar 10. Akar 36 ini adalah 6 kali akar 10 hasilnya adalah 6 akar 10. Kemudian yang D, akar 125. Ini bisa kita tuliskan akar dari 25 dikali 5.
atau kalau kita pecah menjadi akar 25 kali akar 5. Akar 25 itu sendiri adalah 5, jadi 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5 akar 5. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 4, tentukan hasil dari operasi hitung berikut. Yang pertama adalah akar 8 plus 3 akar 3 plus 4 akar 2 plus akar 3. Nah, di sini ada akar 8, yang mana akar 8 ini bisa kita cari bentuk sederhananya, yang mana akar 8 akan sama dengan akar dari 4 kali 2. Salah satu faktornya ini bisa diakarkan ya, jadi akar 4 kali 2 bisa kita pisah jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu sendiri 2, jadi 2 kali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Jadi akar 8 ini bisa kita ubah ke bentuk 2 akar 2, kemudian plus 3 akar 3, plus 4 akar 2, plus akar 3. Nah, kita jumlahkan akar-akar yang sejenis. 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2, dan 3 akar 3 ditambah akar 3 hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 6 akar 2 plus 4 akar 3. Ini sudah tidak bisa dijumlahkan ya, karena yang di dalam akar ini angkanya berbeda. Selanjutnya soal yang B, akar 50 dikurangi 2 akar 2 plus 7 akar 2. Nah, di sini ada akar 50, kita sederhanakan dulu. Akar 50 ini bisa kita ubah ke bentuk akar dari 25 kali 2. Kita jabarkan menjadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu 5, 5 kali akar 2 hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi akar 50 ini kita ubah ke bentuk 5 akar 2, kemudian dikurangi 2 akar 2 plus 7 akar 2. Kita kurangi 5 dikurangi 2 hasilnya 3, 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10 akar 2. Kemudian yang C, akar 21/3 dibagi akar 7/6. Nah, di sini ada bentuk pembagian, ini bisa kita ubah ke bentuk perkalian dengan syarat yang belakang ini kita balik, jadi yang semula pembilang jadi penyebut, yang semula penyebut jadi pembilang. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk akar 21/3 dikalikan dengan kita balik jadi 6 per akar 7. Oke, di sini ada akar 21 dibagi akar 7, berarti hasilnya adalah akar 3, kemudian dikalikan dengan 6 per 3, hasilnya adalah 2. Akar 3 kali 2 hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, selanjutnya yang D, akar 24 kali akar 6, ini akan sama dengan akar dari 144. Akar 144 itu sendiri adalah 12. Nah, seperti itu ya. Soal yang kelima, rasionalkan bentuk berikut. Yang pertama adalah bentuk 3 per akar 7. Kita tuliskan dulu 3 per akar 7 dikalikan dengan, lihat di sini penyebutnya adalah akar 7, berarti dikalikan dengan akar 7 per akar 7. 3 kali akar 7 hasilnya adalah 3 akar 7 per akar 7 kali akar 7 hasilnya adalah 7. Jadi bentuk rasional dari 3 per akar 7 adalah 3 akar 7 per 7. Berikutnya yang B, kita akan merasionalkan bentuk 12 per akar 5 plus 1. Jadi ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah akar 5 plus 1. Berarti kalau bentuknya plus, bentuk sekawannya adalah minus. Jadi dikalikan dengan akar 5 min 1 per akar 5 min 1. Kita kalikan satu per satu. 12 kali akar 5 hasilnya adalah 12 akar 5. 12 kali negatif 1 hasilnya negatif 12. Kemudian akar 5 plus 1 kali akar 5 min 1 ini kita bisa pakai rumus akar A min B kali akar A plus B akan sama dengan A min B kuadrat. A nya di sini adalah 5 min B kuadrat, B nya adalah 1 kuadrat hasilnya 1, jadi min 1. Kita sederhanakan jadi 12 akar 5 min 12 per 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Bisa kita sederhanakan 12 bagi 4 hasilnya adalah 3, jadi 3 akar 5 min 12 per 4 hasilnya adalah negatif 3.
Jadi bentuk sederhana dari 12 per akar 5 plus 1 adalah 3 akar 5 min 3. Berikutnya yang C, kita akan merasionalkan bentuk 2 akar 3 per akar 3 min akar 2. Sama, ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 3 min akar 2, berarti bentuk sekawannya adalah akar 3 plus akar 2. Kemudian dibagi akar 3 plus akar 2, kita kalikan satu per satu. 2 akar 3 kali akar 3. Nah, di sini ada akar 3 kali akar 3, hasilnya 3 ya. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 2 akar 3 kali akar 2, berarti 2 akar 6. Kemudian akar 3 min akar 2 kali akar 3 plus akar 2, hasilnya sama dengan akar A min akar B kali akar A plus akar B, hasilnya adalah A min B. Jadi A-nya 3 dikurangi B-nya 2. Jadi 6 plus 2 akar 6 per 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. 6 plus 2 akar 6 per 1, hasilnya adalah 6 plus 2 akar 6. Nah, seperti itu ya.